Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Ini ada di dalam buku tema 3, 4, dan 6 di kelas 5. Siap belajar IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan? Ayo ikutin Ibu ya. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Setiap hari manusia melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Baik berinteraksi dengan lingkungan sosial, artinya manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, maupun berinteraksi dengan lingkungan alam, yang artinya manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ingat ya nak, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup seorang diri. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan manusia yang lain. Interaksi sosial bisa terjadi jika memenuhi beberapa syarat, antara lain 1. Adanya komunikasi dua arah, jadi minimal diperlukan 2 orang ya nak untuk mereka berkomunikasi. Kalau hanya 1 orang saja, itu tidak bisa dinamakan interaksi sosial. Yang kedua, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, adanya kebutuhan atau tujuan yang ingin dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Bila tidak mempunyai tujuan saat berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut pasti otomatis tidak akan berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial, kamu tentunya senantiasa melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarmu, bukan? Misalnya, saat di rumah, kalian pasti akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Tidak mungkin kalian tinggal di rumah bersama papa, mama, kakak, adik, tapi tidak pernah bicara sedikit pun dengan mereka. Semua masing-masing melakukan aktivitasnya sendiri. Nggak mungkin, ya kan? Kemudian, saat di rumah, di sekolah maksudnya, saat di sekolah, kalian juga berinteraksi dengan bapak ibu guru untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk mendengarkan pengajaran mereka, untuk juga kalian bertanya saat ada materi yang kalian tidak pahami. Dan juga saat di sekolah, kalian juga berinteraksi dengan teman yang lain saat kerja kelompok atau bermain bersama saat istirahat, ya kan? Nah, hal tersebut merupakan contoh-contoh dari interaksi sosial dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selain melakukan interaksi dalam lingkungan sosial, ternyata manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terjadi secara alami, otomatis, tidak dibuat dulu atau tidak belajar dulu. Interaksi tersebut merupakan sebuah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Aktivitas manusia memengaruhi kondisi alam. Dan juga sebaliknya, lingkungan alam juga mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan lingkungan alam sekitar untuk memenuhi kehidupan mereka. Misalnya, Pak Tani, ya nak? Petani mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan berbagai sumber pangan seperti padi, sayuran, buah-buahan, ya kan? Jadi, petani memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, tanah pertanian, lingkungan alam tidak bisa bertumbuh subur bila bukan manusia yang mengolahnya. Nah, sekarang kita membahas tentang interaksi bisa menghasilkan budaya. Kok bisa? Bagaimana? Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus akan membentuk suatu kebiasaan. Misalnya, dalam keluarga kalian biasa berbicara dengan papa,
mama dengan papa, kemudian kalian dengan adik atau dengan kakak. Nah, itu terus ya, orang-orang yang kalian ajak komunikasi setiap hari akan terbentuk satu kebiasaan cara bicaranya, cara melakukan aktivitas yang kebiasaan tersebut akan berbeda dengan keluarga yang lain. Keluarga A dengan keluarga B, cara berbicara, cara berkomunikasinya pasti akan berbeda sesuai dengan interaksi mereka yang mereka lakukan setiap hari. Ya. Dan kebiasaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kemudian berulang-ulang dari generasi ke generasi, keluarga orang tuanya ibu, cara mendidik anak-anaknya. Nah, misalnya ibu ini dari keluarga Jawa, nak. Kalau pakai bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatan. Ada kromo itu berarti cara berbicara kepada orang tua yang lebih hormat itu seperti apa? Ada tingkatannya. Saat cara berbicara dengan teman sebaya itu ada tingkatannya. Nah, di keluarganya ibu dibentuk bahwa kalau berbicara sama orang tua itu harus memakai bahasa kromo itu Jawa, tapi yang kromo, bukan yang ngoko, bukan yang sehari-hari seperti ada seorang teman. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya ibu ini secara otomatis tanpa ibu sadari, ibu juga lakukan juga demikian juga dengan kepada anak-anaknya ibu. Mungkin memang ibu tidak memakai bahasa Jawa lagi dengan anak-anaknya ibu, tetapi cara berbicara, cara menyampaikan itu ada bedanya saat kepada orang tua atau kepada teman. Ya. Nah, di keluarganya ibu, nak, nggak pernah berbicara kepada orang lain tuh bilang kamu. Ya, pasti akan menyebut nama. Nah, kenapa? Apakah itu kasar? Bukan kasar, karena kebiasaan aja yang menjadi budaya karena dari generasi ke generasi. Nah, budaya ini akan menjadi salah satu hasil interaksi sosial dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Yang karena di keluarganya ibu membentuk seperti itu, kemudian karena orang tuanya ibu juga mendidik adik-adiknya seperti itu, akhirnya sekarang keluarganya ibu, keluarga adiknya ibu, keluarga pamannya ibu, keluarga besarnya ibu juga melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, subak di Bali. Subak merupakan wujud interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dalam lingkungan sosial, masyarakat Bali berinteraksi untuk memusyawarahkan tahapan-tahapan apa saja dalam kegiatan bertani dan pembagian-pembagian bagaimana saja sistem pengairannya. Dalam lingkungan alam, masyarakat Bali memanfaatkan sungai untuk mengairi sawah. Nah, sekarang kita mau belajar. Kita belajar untuk mengidentifikasi sebuah interaksi sosial di lingkungan rumah. Ini contohnya. Di situ ada gambar seorang mama dengan satu anak kecil, anaknya. Kemudian di depan mereka banyak sayur-mayur bermacam-macam jenis sayuran, dan ada di tangan mereka satu sayuran yang sama-sama memegang wortel, ya, Nah, dari gambar ini tolong diidentifikasi hubungan yang terjalin antara siapa. Terus kemudian temukan interaksi sosial apa yang terjadi dari gambar tersebut. Lalu tujuan mereka melakukan interaksi sosial itu untuk apa? Ya, ini misalnya. Oh, dari gambar tersebut terjalin hubungan antara orang tua, yaitu khususnya mama dan anak. Kemudian interaksi sosial yang terjadi adalah mama mengajari anaknya yang belajar tentang sayuran. Lalu tujuan melakukan interaksi sosial itu untuk apa? Agar anak dapat mengenal jenis-jenis sayuran. Paham anak-anak? Nah, di sini ada satu gambar. Kemudian coba kalian identifikasi seperti contoh tadi, temukan hubungan terjalin antara siapa dan siapa. Terus kemudian interaksi sosial apa yang terjadi. Lalu tujuan melakukan interaksi sosial tersebut untuk apa. Ini contoh di lingkungan rumah, ya, interaksi sosial di lingkungan rumah.
Kemudian sama juga dengan yang kedua, nak. Masih interaksi sosial di lingkungan sekolah. Dari gambar tersebut, temukan hubungan yang terjalin antara siapa, interaksi sosial apa yang terjadi, tujuan melakukan interaksi tersebut untuk apa. Yang kedua. Berikutnya yang ketiga, ini interaksi sosial di lingkungan sekolah. Sama tetap, dari gambar tersebut temukan hubungan yang terjalin antara orang-orang di dalam gambar tersebut, interaksi sosial apa yang terjadi, lalu tujuan melakukan interaksi sosial tersebut untuk apa. Gambar yang keempat yaitu interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Wah, kegiatannya itu seru nih, yang sekarang lagi heboh dan lagi menjamur di mana-mana ya. Kira-kira dari kegiatan tersebut terjalin hubungan apa? Antara siapa? Interaksi sosial yang terjadi apa? Tujuan melakukan interaksi sosial tersebut untuk apa? Yang terakhir, masih di lingkungan masyarakat, dari gambar tersebut temukan 3 hal yang sama. Paham? Bisa mengerjakan? Oke, selamat mencoba, nak. Kalian diskusikan dulu, kerjakan masing-masing. Setelah itu nanti kita akan bahas. Selamat mencoba.